Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, selamat sore ya sejawat semua. Kali ini kita kembali berjumpa untuk session yang ketiga di EBM. Kita ada dua session sebetulnya di acara brainstorming atau Komkordik Bincang Sehat ini. Session pertama itu session EBM, kemudian session research. Session EBM ini sebetulnya ini adalah ujung dari session EBM. Pertama kita sudah pernah PICO, kemudian telusur bukti. Nah ini yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita melakukan appraisal terhadap suatu jurnal. Sedangkan session research kita sudah 2 kali. Satu tentang metodologi, yang kedua bagaimana membuat suatu penelitian. Nah mungkin session research bisa berlanjut berikutnya. Kebetulan ada kasus dari Dr. Henny. Beliau adalah penanggung jawab bagian nyeri di polinyeri ya, klinik nyeri di RSUD Ciawi. Membawakan kasus, mudah-mudahan bisa kita pahami, ingin menerapkan bagaimana cara mengappraisal. Nanti diharapkan ada diskusi nih. Semoga sejawat-sejawat yang masih standby, kalau ada diskusi apapun pertanyaan, kita tetap berusaha, ini namanya juga diskusi ya. Baik, Dokter Hani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini saya sangat bersyukur. Terus terang, waktu saya anestesi, masih di anestesi aja, semua rasanya evidence based itu 1A, mudah di aplikasi dan 100% oke. Begitu saya masuk ke pen intervensi, berubah semuanya. Tidak oke ya? Nggak oke banget. Nggak oke banget. Jadi ini terus terang, saya nggak ikutin kuliahnya, tapi saya buka YouTube-nya. Terus saya sangat ini yang apa ya? Ini yang paling saya butuhkan saat ini, karena terus terang golden standard saya sendiri yang level evidence-nya 1B itu paling cuma 3. Jadi ini adalah suatu bagian baru yang di dunia ini ya, yang systematic review-nya juga mungkin baru satu kali mungkin dilakukan. Jadi kita hanya punya 1 kali evidence based guideline, gitu ya. Sehingga pada perjalanannya, misalnya deh tentang guideline cancer pain. Itu kalau kita ngerjain benar-benar, itu mikir kayaknya benar apa enggak sih guideline-nya, kayaknya udah enggak kayak gini lagi deh kayaknya gitu. Nah inilah yang menggelitik saya. Jadi kemarin ini sebenarnya telah kritis jurnal ini penuh drama ya sebenarnya ya. Saya sebenarnya nggak punya bayangan bisa muncul di para dosen-dosen ini ya, di wacana ini. Sebenarnya awalnya itu adalah dari suatu permasalahan di poliklinik sebenarnya. Jadi ada yang konsul, teman sejawat kita konsul dengan cancer pain ya. Jadi kurang lebih wanita 43 tahun lah ya, nyeri panggul dan perineal yang kebetulan cancer. Ini cancer yang sudah metastase ya. Dan yang intoleran pula terhadap regimen pengobatan konvensional. Artinya dia secara efek samping udah nggak bisa menerima lagi regimen konvensional. Jadi timbul pertanyaan. Nah, karena terus terang ya, ini gold standar kami kalau cancer di daerah pelvis adalah di blok area nyeri visceral, jadi daerah simpatis yaitu di superior hypogastric plexus itu di neurolisis, jadi di area lumbal gitu loh. Nah, cuma masalahnya ini pasien udah metastase, dia bukan lagi asalnya dari satu tempat, tapi dia udah menjalar, sehingga blok yang harus dilakukan kalau satu kebanyakan nggak berhasil. Golden standar kita potensi cuma 60-70% doang. Itu udah golden ya? Udah golden standar. Sementara yang datang nggak cuma pelvis aja, dia dengan perineal, jadi dengan perineal, atau dia cancer rektum tapi dia nyeri pelvis juga, gitu ya, kan banyak tuh yang sudah metastase, yang sudah lanjut, dan ini nggak cuma satu pasien gitu loh. Nah dari sini timbul pemikiran, apa nggak kita blok aja di daerah sakral juga, jadi pelvisnya dapet, perinealnya dapet. Namun kan jadi pertanyaan, apa ini aman ya buat si pasien, ini apa aman? Jadi saya pengen cari
gimana sih cara carinya gitu ya. Jadi saya punya pemikiran apa blokade area sakral. Sakral kan ada simpatis juga, ada somatik juga, ada parasimpatis ya. Nah, ini saya mulai cari nih. Jadi mulainya dari permasalahan, kemudian saya ngikutin Mbak Emil gimana cara Piko, saya telepon Mbak Emil gimana sih caranya nyari gini. Akhirnya dapatlah suatu Piko, saya coba pelan-pelan. Nah ya, jadi pasien problem, ada pasien datang dengan nyeri pelvis perineum yang terkait kanker kolorektal yang telah metastase masalahnya ya. Jadi peta nyeri udah nggak karu-karuan dengan intervensi. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana jika si standar ini dikombinasi dengan blokade jalur saraf area sakral. Jadi bukan cuma di daerah lumbal aja gitu ya, di compare dengan yang standar yang di daerah simpatis area lumbal, yaitu plexus hipogastrik superior. Di neurolisis ya, dikasih alkohol. Nah, yang diharapkan adalah dapat mengendalikan nyeri kanker kolorektal dengan lebih baik dan potensi keberhasilan pengennya lebih tinggi. Jangan sampai lebih rendah dari standar. Orang standar aja ini 60-70% itu hanya hitungan menurunkan nyeri 50% loh dari nilai awal. Ya, jadi sangat-sangat ini ya. Ininya juga 2C. Nah, akhirnya langkah selanjutnya kan menetapkan kata kunci ya. Tetapkan kata kunci dari passion. Saya ini mulai saya translate aja deh dalam bahasa Inggris, kan semua nyari bahasa Inggris ya gitu. Jadi akhirnya pelvis dan perineal pain yang related to cancer. Kemudian intervention, mulai blokade saraf kan ada ganglion imparnya di neurolisis, bisa di PRF atau yang daerah somatik dan parasimpatisnya bisa di blok atau di PRF. Mulai saya jabarkan satu-satu tindakannya yang bisa kira-kira dikerjakan. Kemudian di compare dengan yang sudah baku. Jadi neurolisis di superior hypogastrik plexus. Nah, ini yang kita harapkan adalah better pain control. Ya, sehingga keywordnya saya coba gitu ya, pelvic and perineal pain related to cancer, impar ganglion, semua saya tulis semua awalnya. Dengan yang ingin saya cari adalah RCT dan kalau bisa systematic review kalau bisa. Ternyata saya cari di PubMed nggak dapat. Saya coba dengan metode N dan OR. Nah, dapat akhirnya Cochrane. Cochrane itu 2 penelitian. Pas saya lihat lagi ini bener 2, ternyata 1. Cuma 2 beda. Cuma beda yang satu dari PubMed, yang satu dari apa tuh? Embase ya. Embase. Judulnya sama, tapi ada ternyata. Dan itu satu-satunya yang saya dapat dari masalah si pasien ini. Ya, akhirnya agak sedih sih sebenarnya. Ya, agak gimana gitu kok cuma 1 gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba telabah kritis. Oke. Setelah konsul sama Mbak Emil ngasih ini, masukin aja di formatnya tanpa penjelasan apa-apa. Jadi saya harus berjuang ini gimana caranya ya. Tapi ternyata ini sepertinya mudah, tapi ternyata ketika menulis kita harus membolak-balikan si jurnal berkali-kali. Ya, jadi nggak sesimpel itu ternyata. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pertama ada judulnya, oke ya. Ada juga judulnya, ini pulse radiofrequency, akhirnya saya dapat of the sacral roots improve the success rate of superior hypogastric plexus neurolisis in controlling pelvic and perineal cancer pain. RCT, aduh alhamdulillah RCT ya, berarti naik nih level evidence base-nya dari 2C ini minimal mungkin 2B gitu ya. Kemudian penulisnya ada, oke aman. Kemudian jurnal sumbernya juga ada dari Pain Physician 2020 terbaru. Jadi memang setelah sekian tahun inilah jurnal yang terbaru ya, dan dia mengklaim bahwa dia pertama di dunia yang melakukan ini. Dari negara mana sih? Mesir. Mesir. Dia satu rumah sakit pendidikan tersier. Di dalamnya tersier. Jadi di dalamnya ada studi of cancer ya. Ada institutnya, ada Cancer Institute begitu. Lihat nama-nama penelitinya mirip orang Mesir. Terus, nah kita mulai. Sebenarnya saya udah mentranslate ini semua, cuma biar untuk
kita belajar sama-sama ya. Jadi kita mulai validitas. Kita kan tadi mulai dari via, apakah ini valid gitu ya. Sebenarnya kayaknya gampang, ya tidak atau nggak jelas, kayaknya gampang. Ternyata apakah alokasi pasien terhadap terapi pada peneliti secara acak, dan apakah daftar randomize ini disembunyikan? Saya harus cari lagi. Oh ternyata memang dia acak random menggunakan komputer di list. Jadi ceritanya mereka periksa yang sesuai dengan kriteria inklusi, mereka list. Habis itu mereka masukkan komputer. Kemudian mereka acak, keluar nomor itu masukkan amplop dan yang tidak bisa dilihat dari cahaya. Sehingga nanti nomor itu orang-orang udah jelas nih, ini masuk mana berdasarkan dari random dari komputer. Jadi terbagilah dua. Yang satu SHP itu yang dari lumbal tadi ya. Neurolisis simpatis dari lumbal ditambah yang kelompok 2 SHP dan PRF di sakral. Ya, SHP di lumbal dan PRF di sakral. Ada 2. Dan ada sampelnya, dia berdasarkan sampel dari penelitian sebelumnya ya, dihitung pakai Fisher test kalau nggak salah, dapatlah jumlah sampelnya ya. Oke, sekarang ini kurang besar ya. Nah, apakah karakteristik kedua kelompok sebanding sebelum dilakukan intervensi? Saya lihat lagi tabel. Wah bener nggak sih gitu ya, dilihat p-value ini yang saya merahin semua itu semua tidak bermakna. Artinya ini maaf ya kecil banget. Jadi dia itu ada, iya benar, jenis-jenis kansernya. Jadi ada kanker prostat, tapi semuanya rata-rata metastase ya. Ada ginekologi, kanker ginekologi, ada kolorektal, macam-macam lah di situ ya. Tetapi kalau yang dia uji adalah yang agak timpang kelihatannya, tetapi kalau yang simetris dia nggak uji. Ya, jadi kayak misalnya itu cancer bladder, tapi yang ada penjalaran di bagian lokal itu yang 16 yang 16, jadi dianggap sama gitu ya. Jadi dia seimbang, dia nggak uji. Tapi kalau yang nggak seimbang dia uji pakai tes. Dan tapi tidak bermakna. Berarti bisa dikatakan karakteristiknya sebanding. Nah, yang kedua, nah ini sorry nih, ini agak jurnal ini agak acak-acakan secara tabel kalau menurut saya. Dihitungkan fase basal. Jadi sebelum pengobatan dengan intervensi ini ternyata juga tidak bermakna. Ya, menurut mereka itu tidak bermakna, hampir mirip. Kemudian kebutuhan MST basal sebelum tindakan juga 0,6 ya, tidak bermakna. Oke. Jadi kurang lebih sama lah. Nah, yang kedua, apakah pasien dan peneliti tidak mengetahui perlakuan yang diberikan? Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Nah, jadi yang ngerjain, sorry. Nah, jadi yang ngerjain adalah staf senior. Ya, ini sangat dimengerti bahwa penintervensi ini memang memerlukan keahlian khusus, dan bukan cuma itu, tapi skill yang bagus untuk melakukan ini. Nah, sementara yang menilai adalah orang lain. Masuk investigator juga, tetapi orang lain. Yang kedua, pasiennya sekarang. Tidak ada sih keterangan pasiennya tidak tahu, tapi pasiennya dikasih sedasi. Ya, jadi mungkin tidak tahu, mungkin ya. Dibikin supaya tidak tahu, disedasi. Oh, disedasi. Pakai media sosial. Jadi dia bikin ya kurang lebih, padahal kita juga ngerti dia nggak ada keterangan di situ. Menyiasati metodologi dengan mensedasi pasien. Iya. Ini secara etik. Ini apa tuh namanya? Mungkin saking pengen blindingnya gitu ya, pengen blindingnya gitu loh. Nah, sekarang kita lihat selain obat atau pengobatan yang diberikan, apakah kelompok-kelompok tersebut memperoleh perlakuan yang sama? Iya, karena ini cuma jadi dari 60 yang didaftar, 2 mengundurkan diri, jadi tinggal 58. Tapi ini masih masuk kriteria besaran sampel, masih masuk ya? Sampel masih masuk. Masih masuk. Kemudian dibagi 29 dan 29. Tapi dalam perjalanannya ada yang drop out. Ya. Yang satu yang SHP dengan PRF drop outnya karena dia nggak nemu sakralis, foramen sakralis nggak tembus gitu. Yang satu karena follow up-nya dia nggak datang. Jadi ada tersisa yang satu kelompok 28 dan satu 26. Minimal sampel memang 26 minimal. Biasa. Jadi masuk. Dalam eksperimental kalau keluar begini biasa.
DP yang diuji di terakhir 26 dan 26 dan 28 terakhir. Si berimbang ya. Nah itu pun saya harus melihat lagi nih benar nggak sih 26. Ternyata bolak-balik nih ngerjain kayak ginian. Nah terus apakah semua pasien yang ikut dalam uji klinis diikut sertakan dalam analis terakhir? Ini pertanyaan tadi ya. Dan apakah mereka dianalisis dalam kelompok awal saat randomisasi? Tadi tabel 1 kita lihat hanya yang terakhir, yang 28 dan 26 yang dihitung. Berarti dia tidak mengikut sertakan, dia mengeluarkan semuanya. Oke, akhirnya apakah valid? Ya, masuk lah ya, valid ya? Ya. Setuju ya? Oke, sekarang apakah importance? Nah, ini dia. Hitungan ini, Mbak, ini saya cari sendiri. Iya. Jadi harus dilihat lagi nih, berapa Iya. sih yang benar-benar dia ini. Jadi ternyata setelah dibagi 2 kelompok, ada kelompok SHP dengan PRF dan SHP. Ternyata ini kan di follow up sampai 6 bulan. Iya. Tapi sampai 3 bulan aja ini yang bermakna, selanjutnya sama. aja. Selanjutnya sama. Jadi bulan pertama dan bulan ketiga bermakna. Nah ini akhirnya yang bermakna aja yang saya hitung kan ya. Nah ternyata pada bulan pertama yang kelompok SHP memang lebih banyak yang berhasil menurunkan 50% itu. Nah yang SHP memang cuma 15 orang. Ini 26. Ini 26. Tapi ini tabel 2x2 ya? 2x2 ini. 2x2 ya? 2x2. Yang di bawah. Cuma Karena bulan dia 1 dan bulan 3. Dia ada 2 bulan, jadi terkesan Iya, Terkesan kayak rame gitu ya. Jadi kalau dipisah sih bisa aja sih. Jadi kelihatan seperti 2x2. Iya, ini sebenarnya 2x2. Ini sampai pusing juga saya masukin kayak gini. Ternyata kita mesti ngitung sendiri loh. Iya, jadi nggak ada di jurnal teh Nggak ada. nyantumin seperti itu kita yang Iya. yang dibaca. Ternyata yang di jurnal kan langsung nih p-value Iya. gitu ya. Mereka bikin ini, tapi nggak nyantum kan biasa. Nggak kan. Jadi kita tuh nyari ini. Kita nyari sendiri. Nyari sendiri, tapi dapat sih. Mudah sih sebenarnya. Kalau RCT kan Mantap. nggak ini. RCT sih nggak banyak ini sampelnya ya. Nah, udah nih ini jadi data dasar saya nih ya. Udah sesuai dengan yang dimasukkan tadi kan. Nah, tinggal sekarang kita cari. Ini baru saya tahu ini betapa pentingnya critical appraisal. Jadi saya baru tahu, oh ya ampun ini keren banget gitu loh. Nah, sekarang kita lihat dari hasil hitungan tadi kita masukin rumus lagi kan. Nah, yang gagal. Nah, sekarang kita lihat control event rate. Jadi kejadian kegagalan pada pada kelompok kelompok. kontrol. Ternyata 42%, benar berarti 60% potensinya, benar. Iya. 40% gagal. Benar ya. Jadi penelitian yang lalunya benar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah experimental event rate. Jadi keberhasilan si intervensi ini. Kegagalan grup eksperimen. Kegagalan ya, Kecil kegagalan banget. intervensi. Bedanya jauh banget. Iya. Bedanya jauh banget. Jadi ini kalau menurutku ini luar biasa gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya adalah relative risk reduction. Kemampuan prosedur intervensi dalam menurunkan kegagalan prosedur Pada golden ya, standar. Ternyata selisihnya lumayan loh. 83% di bulan pertama, 70% di bulan ketiga. Selisih dengan gold standarnya ya. Iya. Jadi benar-benar untuk pasien yang kalau kita lihat cancer dengan berapa lama sih ya yang metastase ini ya ini sangat berarti buat pasien meskipun setelahnya mirip ya mirip-mirip gitu. Tapi ya. untuk memperbaiki kualitas ini, hidupnya. Iya, ini cancer loh, ini cancer. Iya. Nah, kemudian absolute risk reduction, selisih kegagalan antara si intervensi dan kontrol. Nah, ini menurunkan skor nyeri yang lebih dari 50% itu sekitar 35% di bulan pertama dan 32%. Bagus banget. Oh, NNT. bagus banget. Nah, Iya. kemudian sekarang NNT. NNT ini tadinya saya bingung banget nih. Ini NNT ya. Yang saat ini hasilnya 2,8. 3 lah ya. 3 lah kan nggak mungkin manusia dipotong-potong kan jadi 3 lah, yang satu juga 3 lah ya bulan 1 dan 3. Berarti jadi kalau kita bahasakan jadi kita butuh 3 pasien Hilangkan untuk satu. kegagalan. Ya. Jadi setiap 3 pasien satu tuh oke. Ya Mbak, betul nggak? Atau setiap 3 pasien satu oke. Ya kan? 3 pasien. Setiap 3 pasien satunya oke dengan menggunakan intervensi ini. Ini. Berarti penting, Sangat penting ini, ya kan? 3 pasien akan satu. merubah praktek. Ini akan merubah banget. Meskipun cara pengerjaannya susah banget, lama dan kanan kiri lagi. Ya. Kemudian Cukup importance berarti penting.
Sekarang Sekarang aplikasinya aplikasi. bisa nggak? Nah, aplikasinya apakah karakteristiknya sama? Mirip lah. Ya, cancer gitu ya, mirip. Ya, kalau kita lihat dari ini. Nah, apakah ini diterapkan? Bisa nggak? Obat tersedia, cuma butuh alkohol kok. Ya, fasilitas. Nah, fasilitas ini memang tergantung rumah sakit. Ya. Kalau di sini ya bisa. Ya, untuk biaya murah. Ngeblok kan nggak ruwet lah. Murah. Alkohol sama jarum RF ya. Ini semua rumah sakit ya bisa. Bisa kalau ada dia. Ya. Nah, masalahnya kan yang ngerjain. Ya. Ya, yang ngerjain itu dia harus punya keahlian khusus dan terlatih. Nah, apakah bisa menerima secara budaya? Bisa. Tidak nih jawabannya ya. Ya lah. Iya. Iya. Kan sama saja Iya. dari Nggak ada pertentangan lah Nggak secara ada. norma agama tentang ini, nggak ada pertentangan. berblok ya. Sehingga bisa diterapkan ya. Ya, disimpulkan jurnal ini valid, penting dan dapat diterapkan. Tapi dengan satu catatan penting menurut saya ini penting. Itu yang paling penting. Nah, ini yang paling penting. Harus dilakukan tenaga. Ini kesimpulan sangat mantap dari appraisal jurnal ini Ya, ya. terima kasih Mbak Emil ya. Nanti kita minta tanggapan Dokter Emil. Ini secara silakan Dokter Emil bisa ditanggapi nih. Tanggapi. Iya. Duh, ini cukup bagus, Bagus detail, banget nih. Bagus banget. ya, dokter Contohnya ini bagus. detail dari masuknya dari inti masalahnya dulu sampai melakukan membuat IKO, Ya. sampai menentukan keyword, Ya. sampai mencari literatur, akhirnya ketemu cuma satu literatur. dan alhamdulillah itu Alhamdulillah. RCT ya. RCT Dan juga hasilnya valid. sangat penting dan cukup valid, penting dan bisa Bisa diterapkan ya, diaplikasikan. karena dokter ini Insya Allah. sendiri. Tapi kalau di rumah sakit lain nggak Iya, applicable. iya memang itu dia. Iya. Itu dia. Tapi bisa dipelajari. Bisa, Dipelajari, kan? bisa. Karena rata-rata yang akan melakukan ya paling dokter spesialis anestesi yang ngeblok Yang ya. nyeri lah ya. Yang Yang nyeri. nyeri lah ya. Terlatih untuk di pain intervention. Ya artinya spesialis anestesi bisa dilatih untuk ini Bisa, kan? bisa. Kan yang membuat bingung itu adalah apakah ini cukup aman, cukup penting yang itu tadi. Iya. Ini mau ngerjain ini kan nggak ada dasarnya, kita di textbook nggak dapet. Iya, iya. Dasarnya ini. Akhirnya dapet ini Iya. penting banget gitu. Ya, kalau di textbook pasti nggak akan ada. Nggak dapet. Percobaan-percobaan seperti ini kan mereka itu biasanya ketat dalam uji klinis yang melibatkan manusia. Pasti Dan ada etikanya ada. etika clearance-nya Iya. itu. Nah di kita nggak tahu juga ya bagaimana clearance-nya Sebenarnya ini dua tindakan yang biasa dilakukan terpisah. terpisah. Tetapi kan ini cancer pain ini sudah metastase. Jadi dia tuh nggak cuma di level tertentu. Jadi kita harus memblok dua arah. Sementara yang kita blok adalah simpatis, parasimpatis, dan somatik. Iya. Nah, orang-orang seperti apa yang bisa menerima ini? Tentu saja ya yang sudah tidak memerlukan itu lagi ya. Maksudnya yang sudah tahap metastase gitu kan. Jadi Berarti keblok semua berarti keblok ya? semua Keblok ini. semua ya. Iya. Dan tadi kalau kita lihat ini awalnya kita berpikir kan kolorektal itu cancer. Tapi dalam ininya banyak variasi, ada tumor buli, ada tumor prostat. Ya. Nah, ini berguna banget. Ya, artinya dalam tapi ya nggak ada pasti Sabtu juga ya. Kalau diperbanyak nanti itu P-nya. Yang penting dia dalam persarafan yang sama, satu jalurnya sama, yang sama. Iya. Bisa aja. Bisa, jadi supaya lebih bukan sensitif jadinya kan ya, bukan spesifik ya, sensitif biar banyak kan gitu. Ya, memang kan kita ngebloknya area, Ya, area jadi semua visceral gitu ya, visceral. otomatis yang ada di situ ikutan. Ikutan. Iya. Cukup menarik sebetulnya ini. Ini kita membayangkan bagaimana nanti kita mencari piko problem-problem yang lain di profesi sejawat semua, kemudian kita telah seperti ini. Menurut saya sangat menarik apabila kita dipapar seperti ini tanpa kita sadari ya. Ini Kita jadi PPK-nya nyeri. Akhirnya ini bisa Iya. dibikin kalau memang udah pemetaan udah enggak ini lagi. Itu apa gunanya? Nah, itu PPK-nya PPK-nya jadi deh. Jadi penting. Apa efeknya terhadap rumah sakit? Banyak efeknya. Ada pertanyaan nggak yang lain tuh?
Gimana lagi? Mungkin ada tambahan Dr. Emil. Ini sebelum kita akhiri ya, tetapi sebetulnya ini sangat menarik ya, dari awal sangat menarik. Awal Dr. Emil jelaskan, kemudian diaplikasikan sama Dr. Henny dengan sangat-sangat cemerlang. Ini menurut saya sangat-sangat menarik ya, sehingga lebih jernih lagi. Sebetulnya tinggal bagaimana kita memperbanyak appraisal. Ya, toolsnya ada. Ya, worksheet ada. Artinya nanti ya mungkin kita harus memang menyediakan waktu ya. Ada problem yang sebetulnya kita berharap ya seperti tadi lah. Pokoknya intinya MBM itu bermanfaat cara perspektif kita terhadap kasus. Nah itu mungkin yang membuat kita ingin melakukan kan gitu. Ingin berkeinginan lah untuk melakukan. Karena jawaban-jawaban penting itu akan muncul seperti yang tadi nih, yang contoh kita yang terakhir itu kan sangat penting. Berarti berikutnya Dr. Henny saya akan berhenti akan melakukan 2 blok dan masuk PPK lagi. Nggak tahu BPJS terima apa PPK. Nah itu ya. Berarti Ibu. Tapi murah kan, murah. Murah. Ya, sebetulnya kita serahkan ke rumah sakit lah urusan yang begituan ya. Kita sebagai dosen atau apa ya, DPJP atau apa ya, kompetensi kita sudah berupaya sedemikian rupa dan sebaik mungkin. Ada lagi nggak Dr. Emil? Komentar? mungkin nggak ada lagi sih sebenarnya. Ya kembali lagi seperti tadi Dr. Henny udah tampilkan, sepertinya terlihatnya murah, gampang. mudah Ya tidak, gitu ya tidak. Tapi buat mendapatkan angka itu, Bolak-balik, mendapatkan hasil itu bolak-balik. Memang kadang kesel, maksudnya sudahlah. Kadang mungkin seperti itu. Ya. Capek juga nih bolak-balik tapi ya. Jadi setengah jalan gitu ya, udah kayak gitu ya. Nah, dan yang tadi itu contoh komplit sampai selesai. Iya, sampai selesai. Sehingga benar-benar jurnal itu bisa kita pakai kan gitu. Kita tidak setengah jalan membuang waktu dan tidak dipakai. Tapi sebenarnya kalau kita butuh pasti akan kita selesaikan. Nah, itu dia. Karena butuh. Karena butuh. Ini saya yakin ini kasus seperti ini banyak dan kita mungkin Dr. Henny tidak puas melihat satu gold standar seperti itu yang sangat yakin lah gitu ya. Sehingga dengan mentelusur dapat bukti, dapat appraisal begini ya otomatis akan dipakai. Baik, mungkin cukup ya. Sebagai penutup sebelum kita akhiri, buat berikutnya sebetulnya kita coba melakukan secara randomisasi orang. dengan blinding, dengan masking dan blinding kita akan menunjuk mana yang akan melakukan appraisal buat 2 minggu yang akan datang. Benar, siaplah. Sejawat semua kita akan percayakan kepada Dr. Emil yang melakukan masking dan blinding menunjuk KSN. Nah ini kita berpura yang nggak santai saja, maksudnya begini. Ini penting sekali dan ini sangat penting. Inilah dosen, inilah kita letak sebagai pelayan ya, pelayan dalam medis. Kita selalu memperbaharui dan keinginan tahuan kita itu kita cari gitu, sehingga kita bisa aplikasikan kepada pasien-pasien. Jangan kita menjadi dokter yang kuno ya, yang sampai-sampai seperti yang kita ulang tadi, Facebook aja dianggap itu racun gitu. Nggak mau orang dengan Facebook. Facebook selesai itu sudah ketinggal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi begitu. Jadi berikutnya kita akan jadwalkan berurutan 2 minggu sekali. Kita tetap lakukan broadcast. Serialnya masih seri EBM. Yang ini untuk penjelasan seri EBM awal kita udah selesai nih. 3 ini udah selesai. Tinggal berikutnya bagaimana kita lanjutkan EBM ini ke masing-masing sejawat semua di KSN. Ya, jadi begitu. Nanti kita akan tetap broadcast, kita akan tetap sharing di WA dosen siapa berikutnya dan kita akan bikin jadwal untuk beberapa kali ke depannya sehingga sejawat semua bisa menyiapkan. Satu nih kayaknya buang, presal berikutnya wah ini dibuang. Akhirnya dapat satu yang bisa kita aplikasikan terhadap pasien. Sebetulnya intinya kan ke sana kan kita arahnya, sehingga kita bisa manifestasikan jurnal itu. Kadang juga berharap kalau